Oh, oke, bentar. Kita balik lagi ke tadi belum dijawab dari saya kan. Oh iya. Karakter juri namanya. Karakter tadi. Nah, kita bisa bilang ini buat jawab ada waktu itu rame juga di Twitter. Ada juga ya? Iya, yang gara-gara kasus kemarin rame kan, ya kan. Di setting dan lain-lain. Ini ada efek bola salju. Iya, ini kita klarifikasi. Oh iya bagus. Bagus lah. Lu lepasin aja semua. Hai, Iya malam kan? ini kita semua lepas. Ajang pencarian bakat tidak hanya melulu melahirkan kontestannya sebagai bintang, tapi sang juri juga menjadi bintang yang tak kalah tersohor. Bahkan konon katanya ini apa ya, fakta atau mitos, katanya malah melebihi juaranya ini popularitasnya. Dan tentunya kekayaannya. Itu nggak ada, gue tambahin sendiri. Hari ini Potsi menghadirkan dua sosok juri ajang pencarian bakat masak-memasak yang tenarnya ini sungguh-sungguh luar biasa. Kita sambut Chef Arnold Purnomo dan Chef Vania Wibisono. Halo. Saya nggak dikasih tahu ya kalau pakai baju hitam ya. Itu pakai baju hitam dalamnya. Iya, harusnya outernya Bawahnya baju juga hitam ya. hitam. Karena Yaudah ini balik kalau gitu. dibalik aja ya. Iya. Apa ini yang ditaruh di luar Yes. ya. Apa kabar? Baik. Baik ya. Ini dua chef yang ini bidang saya banget, ya kan? Bidang saya banget ini masalah masak-memasak ya. Luar biasa sekali. Pertanyaan pertama, kalau MC kan sebenarnya Master of Ceremony. Tapi sebenarnya dia nggak ada gelar yang membuat dia bisa disebut MC gitu. Kalau chef itu apakah ada yang harus dilakukan dulu sehingga ia bisa dibilang chef, atau memang karena punya restoran, karena emang hobi masak, dia bisa disebut chef? Pertanyaan yang sangat mendasar sekali. Mendasar dan sensitif ya. Nggak tahu. Siapa mau duluan nih? Boleh Kita jawab kocok mungkin. ini dulu, kita kocok dadu. Jadi kalau menurut saya tuh sebenarnya yang bisa disebut chef harus ada historical edukasi dalam bidang memasak atau hospitality. Seharusnya begitu ya. Cuma dengan berjalannya waktu sekarang ya cuma ibu-ibu aja juga yang bikin konten masak jadi disebut chef. Cuma kan kita balik lagi dengan era 2024 ya. Semua orang bisa disebut siapa aja, bener nggak? Semua orang bisa menjadi siapa aja. Betul. Mau dijadi bilang penyanyi juga bisa, Bisa. bener kan? Jadi ya itu balik lagi ke netizen. Tapi ya balik lagi tuh menurut saya ya udah balik lagi sekarang nggak ada yang iya dan enggak gitu, nggak ada yang hitam dan putih lah kayak baju. Oke. Ada yang betul. biru dan abu-abu. Betul. Gimana Chef Nah, Arnold? kalau menurut saya gini, memang benar kalau misalnya if you really wanna go to chef title dan lain-lain itu apakah sekolah masak ada yang sampai S2, S3? Tidak ada. Ya kan, adanya lebih ke business management, hospitality management. Kalau di dapur itu ada sampai basic saja. Basic, tapi habis itu ada kelas kursus advance. Setelah itu nanti baru dapat sertifikat diploma biasanya. Nah, untuk chef memang ada program di mana kalau sesuai dengan kurikulum di luar itu tuh adalah setiap walaupun udah lulus, terus nanti harus balik lagi dicek lagi pekerjaannya udah berapa jam, kayak pilot. Oke. Ya kan? Berapa jam Jam terbang setelah ya. nanti udah berapa lama naik level ke tingkat selanjutnya dari komi chef ke chef de Paris, sous chef, senior sous chef dan juga head chef dan executive chef gitu. Tapi ini kan dunia kreatif ya. Ya. Di mana di dunia kreatif itu it takes time and hours di mana orang yang belajar sekolah mungkin bisa menerapkan basic tapi belum bisa menerapkan ke lapangan. Ya. Nah, untuk menjadi chef sendiri kalau misalnya dibilang head chef itu kan sebenarnya leader, chief, ya kan? Jadi leadernya di dapur. Yang bisa leader pasti harusnya bisa membimbing staff, tim, habis itu membuat menu, costing dan lain-lain gitu. It's more complicated. Bukan cuma masak saja, mengatur kebersihan, stock in and out, menu baru dan lain-lain, training bawahan. Jadi kalau bisa dibilang seorang chef apakah mereka harus sekolah sekarang these days? Mungkin kalau misalnya dulu memang strict ya harus di ini. Tapi sekarang mungkin nggak karena dunianya terlalu diekspos dan tidak semua orang bisa memiliki privilege untuk sekolah masak. Karena sekolah masak pun juga mahal, gitu kan. Dan juga nggak semua orang bisa. Aduh, gue harus kayak gue sendiri. Gue pengen sekolah masak, pengen dapat ijazah tuh pengen dapat gitu. Cuman to have the time to go back to learn masak lagi telur mata sapi sama ceplok buat ini
Ya cuma ya at the end of the day karena semua orang bisa disebut chef, bahkan ada sekarang tiktokers yang jadi buka restoran gitu juga ya, karena mereka lebih terkenal di tengah-tengah perjalanan restoran. Mungkin mereka kan nggak diajarin nih teori-teori, maksudnya orang beda-beda ya. Kalau saya tuh termasuk orang yang teoritis banget, kayak hidup itu tuh kalau bisa emang ada teorinya, karena menurut saya teori itu udah terbukti gitu, ilmiah. Dan di perjalanannya waktu dia buka restoran banyak aja yang nggak hygiene gitu, jadi banyak yang sakit, banyak yang komplain masuk rumah sakit gitu. Ya itu jadi ya resikonya sendiri gitu, karena nggak segampang itu loh orang bisa buka langsung restoran. Dan kalau di luar beda ya, kayak Chef Arnold kan ada di Australia, ada restoran itu tuh mereka banyak banget peraturannya. Betul. Kalau di sini kan nggak, siapa aja Iya. boleh bisa gitu. Itu yang biasanya jadi membahayakan customernya gitu. Dan sekarang dengan era yang memang bisa melabeli diri sendiri ya udah. Itulah lah ya, makanya saya bilang siapa aja bisa jadi siapa Tapi aja. yang memang udah menjalankan itu ya gitu, kayak kalian berdua gitu. Kalau di profesi lain ada tuh yang misalnya akhirnya dia tuh sebenarnya bukan chef tuh gitu. Ada tuh yang memang yang memang jelas backgroundnya itu kemudian punya komentar tersendiri gitu. Kalau di dunia chef seperti apa sih? Kepo gitu loh. Ada juga gak sih yang gitu kayak? Gini. Ada lah banyak. Punya grup lah. WA sendiri Nggak gitu. Aduh ada, banyak nggak itu. ada, gini. Nggak ada, Tapi banyak nggak lah. ada. Kalau saya sih nggak ikut ya. Tapi memang asosiasi Aku juga ikut. banyak. Tapi asosiasi itu saling pada berantem loh. Betul. Tapi gini, kalau misalnya kita bilang seorang chef atau enggak, ya sekarang gini, a chef will always know kalau yang lain itu chef itu adalah dari cara mereka pegang pisau atau mereka melakukan sesuatu di dapur. Itu dalam sekali instan itu bisa lihat, oh ini ada orang udah pengalaman. Jadi kalau misalnya kita bilang, contoh kita masuk lagi sebagai kita jadi juri kalau di acara saya di MasterChef apa ini. Semua kontestan yang bohong-bohong yang bilang katanya, oh saya nggak ada pengalaman atau apa dan lain-lain gitu. Lama-lama kita udah kelihatan kok. Oh ini ada pengalamannya udah di mana gitu. Kita sendiri gitu. Jadi nggak bisa bohongin apa yang udah dimahirin gitu loh. Atau sebaliknya ya. Betul sekali. Dia bilang saya pengalaman tapi pas Nah, dari- seperti tadi dibilang dipraktekin belum tentu bisa ini. Karena ini kan semua kalau misalnya dunia kita dunia kreatif ini kan semua pengalaman, Ya. experience. Ya. Memang basic sekolah itu bagus sekali untuk menekan basic di mana maksudnya pengetahuan. Kalau saya nih, saya nggak tahu kenapa kok ayam ini harus dimasak dengan temperatur 65 derajat. Tapi saya nggak tahu matangnya gitu. Nah, tapi kalau di secara teori kan diajarin, oh ayam harus protein matangnya 65 derajat karena bla 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 gitu. Tapi untuk mempraktekin, kalau habis belajar sama ini anak-anak sekolah, sama kita yang udah di lapangan pasti kita lebih cepat, lebih konsisten, kita yang bisa sudah memahiri itu di lapangan gitu. Tapi secara teori kita baru tahunya itu agak lambat gitu. Tapi paling tidak kalau dari kedua chef yang ada sekarang jadi tamu kita kan sekarang sama-sama dilabeli celebrity chef. Ya. Nyaman nggak disebut celebrity chef? Honestly, nyaman aja sih karena duitnya lebih enak. Gimana dong? Oke, jadi kayak contoh, ya kita masuk pakai baju chef, ya. Kita masuk pakai baju bebas. Tapi sebagai celebrity chef, duitnya double loh. Iya. Bayarnya double. Chefnya iya, selebritinya iya ya. Iya, jadi gimana dong? Iya. Kita realitas aja ya, maksudnya ya siapa sih yang nggak butuh uang sebenarnya gitu. Tapi ya ada susahnya juga untuk menjaga nama, untuk menjaga semuanya. Itu is not easy loh gitu. Gimana, Chef? Kalau dari saya sendiri, apakah comfortable dari awal apa ini? Karena enggak sih. Malah enggak. Karena awalnya memang saya sendiri nggak pernah kepikiran oh sampai harus ke TV dan lain-lain sama to be who I am. Ya, maksudnya dari di TV chef. Awalnya sih enggak ya. Karena gimana ya? I think ada stigma di Indonesia itu di mana kalau kita ngomong dari dunia profesional ya. Profesional chef dari mata saya waktu pertama kali balik dan juga ke Indonesia. Ada stigma di mana celebrity chef Indonesia itu cuman cakep di TV tapi secara chefnya sendiri itu tidak memadai gitu. Kalau di luar beda. Tidak secakep itu. Ya, makanannya atau apa, pekerjaannya atau apa ya. Kalau di luar beda. Oke. Kita ngomongin mau Gordon Ramsay, mau celebrity chef yang ini, they have a proven track record of being a chef yang punya personality dan juga tampil di TV. So they have something to back up, bisnis dan lain-lain yang udah proven jalan. Jadi awal-awalnya sih nggak comfortable, tapi sekarang I mean, ya udah orang udah mau ini dan juga it's part of my career, ya kan udah berapa tahun ini.
Ya you can call me whatever gitu. As a chef apa ini juga. Dan sebenarnya satu lagi sih, bukan cuma it's all not about the money. Kayak kemarin itu tuh bisa bedain ya, kayak sebelum jadi celebrity chef sama sekarang setelah jadi celebrity chef. Dulu tuh kalau sebelum jadi celebrity chef mau masukin kayak konten apa atau kita mau ngomong di luar, orang tuh nggak ada yang mau denger. Sedangkan kenapa saya masuk ke dunia chef kan sebelumnya pengennya lebih ke arah healthy food karena ibu saya tuh meninggal kena breast cancer. Jadi pengennya ngasih tahu ke masyarakat gimana sih makan makanan sehat supaya nggak kejadian kayak ibu saya meninggal di usia 52 gitu. Dan sebelumnya tuh nggak ada yang denger. Begitu saya udah masuk TV, udah jadi celebrity chef, saya ngomong, oh jadi makan ini ya chef yang sehat ini ya, jadi enak banget gitu, lebih gampang untuk mempengaruhi gitu. Jadi ada peran, ada stepping stone juga lah ya, Iya. dengan muncul di TV sehingga apapun yang dikerjakan secara memang background chefnya Iya. bisa lebih dinotis Betul. sama masyarakat, sama juga brand gitu-gitu kan gitu. Iya. Tapi sekarang lebih gede dapat dari memang masak-memasaknya atau dari brand ambassador, diajak untuk campaign dengan brand-brand yang di Bukan campaign yang lain ya. yang di support gitu tuh. Support apa? Lebih gede yang mana nih sekarang nih? Kita nggak bohong ya. I mean, I think it's good juga sebenarnya to have this celebrity chef dan juga karena the past let's say 2000 saya balik 2010, I think 2005, 2006 itu baru mulai di Indonesia. Dunia kuliner ada celebrity chef, acara masak dan lain-lain, ada kompetisi masak. Apakah kita merubah food scene dan juga awareness in this part of industry? Yes, a lot. Everybody wants to be a celebrity chef. Everybody wants to be a chef sekarang ya kan. In terms of money, nah gini dia. Kalau dari saya, Iya. kalau dari saya, yes bisa dibilang apa namanya, apakah ada duit di situ? Yes, of course. Tapi secara sustainability, kalau tidak dibikinin bisnis, and if you don't have business behind it, then it's not sustainable. Masa kita harus chasing brand setiap tahun dan lain-lain. Jadi kalau dari saya sih lebih ke balance. Saya nggak pernah, jujurnya nggak terlalu mikirin tentang duitnya, tapi what can I do with the impact of bringing this industry, changing the industry. Ada duitnya, of course ada. Tapi how do we actually keep on, kalau misalnya dari saya sendiri setiap season acara MasterChef dan lain, kita gimana sih improve terus habis ini supaya kita bisa awareness, finding new talent, and how do we, make an impact and put Indonesian chef, culinary and food in the scene in Indonesia supaya orang terbuka yang di daerah dan juga kota dan juga hopefully international. Gitu. Jago jawabnya ya. Keren ya. Hah? Keren ya ini Gimana lah. kalau Bapaknya gimana? Ya kalau aku bilang sih sebenarnya jadi oke, balik lagi ke kata celebrity chef ya. It's not easy loh actually for becoming a celebrity chef, bukan cuma untuk image-nya ya. Tapi oke, jadi kalau chef biasa itu kan kayak ngajarin masak biasa gitu. Kalau celebrity chef tuh kita sambil ngajarin pun harus senyum gitu. Jadi harus let's say kayak gini, Britney Spears gitu. Britney Spears itu kan suaranya mungkin biasa aja, tapi dia entertain gitu. Jadi celebrity chef tuh harus entertain orang dan nggak cuma kayak bisa masak berarti dia aja. sukanya sama Christina Aguilera ya. Waktu zamannya ya. Walaupun ketahuan banget itu Iya, banget. soalnya kan itu dulu kan itu Sebelum sholat ya, sebenarnya. Jangan kasih tahu dong, ntar ketahuan umur ya. Jadi it's not easy karena kita harus bayangin ya kayak bikin filler atau bikin kayak kita ngajarin masak, tapi kita harus juga menghibur gitu. Dan sebenarnya saya seneng karena selain bikin orang happy, orang juga semakin ngerti dan semakin mau masak karena kan kita ngajarinnya seru gitu, bukan cuma sambil diam. Kadang yang brand-brand suka susah pakai chef biasa karena mereka itu nggak bisa entertain gitu. Sedangkan di sini harus bisa jadi entertain dan harus bisa jadi ngajar juga gitu. Jadi kombinasi sekaligus. Dan jadi celebrity chef ini bukan cuma uang ya. Dari sini saya bisa jalan-jalan keliling dunia sampai ke Peru loh. Saya sampai ujung banget dan itu semua buat bawa makanan Indonesia keluar gitu. And I'm very happy with that. Jadi banyak lah sebenarnya yang bukan nggak semua yang mengenai uang gitu. Tapi emang pekerjaan utama saya kan di kitchen equipment. Jadi bukan memang di chefnya untuk jadi selebriti. Tapi I love my job gitu. Jadi kalau kayak ada syuting, ada iklan atau apa, I'm very happy. Gitu. Tapi psikologi suka juga. Iya ya. Jadi S1-nya kan memang psikologi. Jadi I love psikologi kayak udah karena waktu itu lulusnya kan juga bagus kayaknya tuh kalau di psikologi kayak gue paling pintar. Kalau chef nggak banyak yang lebih pintar. Tapi kalau di psikologi itu sebenarnya bisa jadi ngegabungin antara keduanya sih. Food sama mood itu kan related to each other. Food gitu. and mood. Yes, it is. So kalau lagi kayak moodnya nggak bagus gitu kayak capek kan abis dari Bali. Bener nggak? Aku sih bagus bagus moodnya. aja. Masa sih tapi capek-capek dikit Ya, kayaknya. kalau capek biasa. Coba deh makanya makanan itu bisa membuat kita happy gitu. Jadi ya itu. Tapi kenapa nggak diterusin psikologinya? Nah psikologi itu sebenarnya kemarin bebannya lebih berat ya buat saya gitu. Kalau orang mikir psikologi itu
uangnya enak gitu, apalagi sekarang banyak orang stres. Tapi resikonya itu Banyak orang stres kok ngeliatnya si Arnold. mukanya soalnya gini-gini. Kan psikolog bisa baca mana yang Oh, stres. lagi stres gitu. Enggak sih lagi tahu. Di bawah ada ditendang nih kakinya. Iya, jadi kalau psikolog itu bebannya berat ya sebenarnya untuk psikolog klinis ya. Kalau yang nggak berhasil itu mereka bisa sampai kayak bunuh diri gitu, bisa yang kayaknya hidup yang dipertaruhkan gitu. Kalau makan mungkin makanan nggak enak ya orang komplain. It's so easy gitu. Kayak arsitek bangun rumah ya bocor-bocor dikit masih bisa lah. Kalau psikolog tuh kalau kayak salah buat bikin konsultasi orang, resikonya lebih fatal. Dan kayaknya energi gue tuh habis banget kalau untuk jadi psikolog. Itu sih makanya gue pikir jadi tukang masak is way more better gitu. Kan bisa kayak Deddy Corbuzier ya. Bisa pindah-pindah ya menjadi apa ya. Ngulap, ya kan. Akhirnya sekarang psikologi yang kepake. Iya, Juga benar-benar, buat iya. talk show segala Iya, iya macam sih. ya. Nanti Siapa ya. yang tahu kan gitu. Tapi lagi stres ya. Enggak ya, soalnya lagi happy, lagi stres. Lihat tadi Lagi kan stres kelihatan. Kalau Chef dulu sekolahnya di yang religius itu ya. Sekolah apa? Apa namanya di Australia itu? Oh, sekolah itu kan high school. Iya ya, maksudku kan namanya Oh, sih. Covenant Christian School. Iya kan, Sekolah maksudku. Kristen. Ya, makanya tadi mau buat impact gitu ya. Oh. Emang basicnya kayaknya mungkin tadinya juga bukan ke chef kali. Atau memang udah dari dulu ya suka ya. I have a passion untuk ngajarin orang sih jujur aja. Oh, oke. Cuman ya one way or another. Preach it, brother. Preach it. Ngajarin orang itu memang seru gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita bilang talent search sama ini. Kita cari kontestan untuk tiap hari saya pagi ke situ terus ngeliatin mereka masak and they can cook better than yesterday. It gives me Wah. joy gitu loh. Powerful. It gives me Yeah. joy gitu kan. Bahkan mereka bisa jadi lebih bagus dari kita Yeah, sih at the end. Yeah, of course. Yeah. Apalagi kalau pemenang sama ini. That's why kalau misalnya tanya nih semua orang. Saya tuh paling pagi di apa namanya datang ke studio. Karena belum pulang. Karena belum pulang, ya kan? Atau rumahnya dekat. Gitu, nah, tapi no, it one of the thing to give me joy itu actually ke studio ngeliatin kontesan every day. Apalagi kita kalau misalnya lihat MasterChef, aduh, the past 5 years ini udah back to back terus, Ya. dihajar terus sama ini. Kita waktu COVID 1 tahun 3 season. Every day, Jakarta Surabaya, enggak every day, every weekend Jakarta Surabaya nyetir. Buat apa? To see contestant untuk kita Kenapa dapat- nyetir? Kan pandemi. Oh, itu nggak bisa Pandemi, ya. Saya kesana cuma ngeliatin kontestan, oke kita pandemi, there's something to do, there's something we're looking forward to have an activity, there's something that I can look forward to drive, ngeliatin kontestan supaya mereka masak dan juga mereka jadi pemenang, it give me joy gitu. Iya, iya, iya. Gitu kan. Tapi juga luar kota beda kan budgetnya ya, biasa di TV ya. Luar kata. Tadi bayangin pas pandemi berapa lama, coba hitung bolak-balik. Berarti kan ada ongkos transport. blessings dapat Iya, lagi iya. lagi Ada pandemi blessings kan. sama Itu ini udah kan. 2 rumah udah dibeli. Ya, tapi kan hosting Iya, iya, gitu iya. kan. Tapi Berarti joy-nya Chef Arnold kan begitu melihat mereka pada berhasil. Mereka bisa jadi mungkin nanti malah lebih dari Iya, of Chef course, Arnold. of Berarti kan ini memang chef yang tidak insecure gitu kan. Memang yang secure malah lebih senang ketika orang lebih maju. Jadi prinsip John Maxwell 5 leadership itu udah dipenuhi gitu? oleh Oh, iya. John Maxwell. Gua aja belum Tinggal baca. nanti dia nggak chef lagi tapi PS nama depannya. Pastor Arnold. Oke. Ya, dari Surabaya banyak soalnya. Ini udah pakai baju hitam-hitam ya tinggal kasih Oh, logo. Tapi, Ya. tapi kemarin kan akhirnya sempet rame ya. Oke, sempat rame. Iya kan? Ya. Itu memang apa ya? Memang supaya mulai ada lagi engagement Enggak. dibuat oleh si penyelenggara atau memang ya itu memang netizen secara ini tiba-tiba come up dengan seperti Oke, itu. kita ngomongin Cindo sama ini yang menang Yang dalam kemarin Menteri rame. Bumi Cindo dan lain-lain kan. Aduh, gini ya. Ini tuh udah dibilang kita sendiri tuh tidak realize dan kita tuh tidak pedulikan tentang apa namanya latar belakang mau race dan lain-lain. Tapi ini netizen sendiri orang-orang yang pada bilang, "Oh, dari season berapa ini kok yang menang Chinese Indonesian terus?" Ya kan? Nah, kita mau gimana? Kita semua nilai fair, ya kan? Apakah ini dibuat-buat? Tidak. Tapi ya, apakah kita 3 juri mengharapkan si Kiki untuk menang? Yes, of course, 100%. Saya juga pengen dia menang, 100%. Kalau nilainya bisa diganti untuk ini kita bisa. Cuman through the challenges Yang waktu ini. grand final, memang dia kurang nilainya. Saya nggak mungkin dong interupsi si Juna sama si Renta. Jun, Ren, kita menangin dong Ki supaya nggak ini. Kita tahu bakal rame, kita bakal tahu. Kontestan penonton tidak happy pasti kita tahu. Ya it happen dan juga mungkin tahun politik kali.
Wow. Ya kan? Jadinya muncul ya. Muncul semua digoreng-goreng, dimarahin. Does it upset me? Yes, it upset me a lot. Mungkin yang lebih baper dari semua juri gua kali. Karena apa ya? Karena Chef Arnold waktu itu merespon ya? respon apa? Twitter. Oh iya gua respon. Terus Karena gregetan. Kita dibilang rasis terus. Dia bilang, wah julinya semua rasis. Ya orang yang jurinya cuma Cindo, cuma gua doang. Juna Renata enggak gitu kan. Terus yang bikin bete itu yang buat upset me itu ya. Yang bikin saya kecewa itu I feel Kiki dan juga Belinda. Oke. Karena apa? Karena yang namanya pemenang dan juga runner up setelah acara diselebrasi dong. Ya. Kenapa kok pemenang jadi depres? Karena sampai mempertanyakan perjuangan mereka yang mereka udah berapa bulan karantina, nggak ketemu keluarga, nggak ini. Menang tapi malah dibenci sama Netizen. sosial media. Sama oknum. Oknum. Yes, I mean it's not real ya. Kita bilang oke, netizen memang real netizen. Tapi kan orang yang baru Ya. tiba-tiba meledak handling social media dan lain-lain it's not easy loh. Ya kan? Apakah Iya. So it upset me dong. It really upset me because you know what? I felt kayak wah, gue jadi juri dari tahun 2013 sampai sekarang it never happened kayak gini and then it blew up like this. It really upset me. It question kayak apa namanya? Yang sebenarnya salah itu siapa sih? Gitu kan. Kita jadi juri, kita nyicipin makanan. Beda kalau misalnya nyanyi ya. Kalau nyanyi kan penonton semua bisa nilai dengan ini. Kita juri dengan kita punya integritas dan juga Palette capacity sendiri ya. and palette. Ya kan? Tiba-tiba kayak it means Jadi- nothing gitu. Jadi pertanyaannya Jadi Chef Chef- Arnold stres. Stres. Jadi Oh, ternyata iya, dia, stres. jadi ternyata beliau lagi upset, Chef. Upset. Makanya gue mau bilang itu. Ternyata bener ya. Ada sesuatu dalam Yang nyangkut gitu ya. dirinya yang masih unsolved. Jangan lupa abis ini ada Bon keluar Ya. konsultasi. Jadi tolong ibu psikolog mungkin bisa diajak ngobrol ya. Tapi berarti emang dari kan dua talent search yang berbeda nih. Ya. Berarti artinya memang itu semua objektif ya dari apa yang dikasih komen oleh juri, kemudian juga pas menentukan dan sebagainya gitu. Kalau yang di Cooking Master itu malah netizennya lebih galak ke jurinya. Jurinya. Iya, mereka malah belain banget peserta. Jadi kebetulan saya waktu itu di situ yang memang lebih galak ya, bukan galak, lebih to the point. Jadi udahlah habis lah Yang dibully-bully julid, lah. Iya, saya yang dibully bukan pesertanya yang Iya, dibully. iya, iya. Jadi kayak, nah kalau kamu lewat saya lempar ya pakai talenan, saya lempar Oh jadi pakai kalau kayak piring di gitu. sinetron tuh yang Iya. antagonis ya. Sebenarnya semuanya itu juga antagonis, bukan Iya, cuma iya, saya aja. iya. Cuma tapi mungkin kayak di zoomnya lagi yang saya lagi galak, jadi semuanya beng gitu ya. Terus ya udah, tapi mereka galaknya jadi lebih karena mungkin ya kan beda ya, yang nonton beda gitu. Jadi ya kemarin tuh sempat kayak tadi Chef Arnold bilang memang kalau baru naik itu harus tahan-tahan lah sama netizen ngomong apa. Tapi begitu kamu punya haters ya berarti ya kamu tahu you are someone there gitu. Karena nggak mungkin lah semua itu baik-baik semua, pasti ada haters ya lah di mana-mana. Ya tapi kalau menentukan kayak karakternya itu memang akhirnya dari karakter sendiri terus akhirnya kemudian jadinya beda-beda dengan juri yang lain atau kadang ada insight juga dari misalnya dari TV-nya untuk kayak lo harus yang gini deh, lo harus yang gini deh. Gitu. Ini reveal the truth or not? Soalnya itu benar-benar dapat di penonton kan. Ya kalau saya kasih tahu dunia TV ada lah kayak gitunya. Nggak mungkin lah dunia TV itu kayak reality show. Reality show Kim Kardashian juga ada talent kreatif di belakangnya. Bener nggak? Semuanya lah kita bikin di sosial media, bikin konten di TikTok juga ada kreatif ya. Jadi memang dibikin supaya lebih dramatis supaya orang happy menontonnya. Bener nggak? Kayak ibu-ibu kan udah menonton sinetron. Jadi ini juga dibuat supaya lebih dramatis dan kita kalau dalam hidup kan pengennya minimalisasi drama, bener gak sih? Apalagi kalau kerjaan udah lah nggak usah drama lah, udah stop. Tapi kan kalau ini nggak, begitu ada drama sedikit, tapi dramanya emang nggak dibuat-buat, dramanya memang ada. Nah itu langsung deh ditambahin gitu supaya lebih menarik kemasannya. Tapi bang aslinya memang yang Tapi kemasan asli memang ada gitu. enggak, Cuma Chefania ini memang aslinya yang kayak di yang galak-galak. acaranya itu. Ya, Secara iya. personality-nya. Enggak sebenarnya, tapi enggak, tergantung. Kalau sebenarnya saya sebagai ngajar ya galak emang. Oh. Tapi kalau sebenarnya personality sendiri nggak galak. Oh ya wajar berarti dibenci orang. Emang iya. karena gue harus tahu di dunia kitchen itu nggak bisa santai-santai, bener nggak? Itu tuh kita dealing sama api, dealing sama iya. pisau. Itu kalau di film beberapa atau ini, gue liat kok malah emang bohong gitu ya, galak-galak gitu ya. Kalau apa? Yang gini. beberapa kayak- ini tentang masak-masak tuh kayak Kayak si leadernya tuh selalu house memang yang malah galak gitu. Gini, oke kita ngomong kalau misalnya di dapur ya. I think everybody the way we handle stress and kita tuh gini, di dapur tuh stresnya
sebagai kalau misalnya kita ngomong chef ya, stress itu adalah you expect your team to perform as your standard. Kita tidak menerima less than kita punya standar gitu. Jadi kita selalu push mereka untuk oke, cara masak tuh seperti ini gitu. Setiap dapur tuh beda-beda, setiap chef punya cara beda-beda, cara motong beda-beda, cara masak gitu. Nah, terus habis gitu kalau di restoran kita lagi operate, kita tuh chasing with times. Orang tamu kalau pesan, kalau saya rules 15 menit maksimum makanan harus keluar setelah pesan, ya kan. Kalau udah lama sama ini rame, everybody kan kita harus ngatur dapurnya itu kan banyak orang ya kan. Dan juga tamu kan nunggu, bayar, lapar. Kita kan mau satisfy mereka dengan our creation. Jadi the expectation is high, the stress level is high. Jadi cara orang berkomunikasi dan mengeluarkan stresnya beda. Dan juga kalau kita ngomong zaman dulu tahun 1990, 1980 dan lain-lain, lebih kasar lagi. Ditendang, dikasih nyos pakai Lempar-lempar piring-piring tuh lempar lah tuh, sekarang lempar nggak boleh. barang-barang. Sekarang Gen Z millennials langsung kita laporin ke Kena mental health. iya, mental health ya kan nggak ada tiap Langsung di videoin ntar masuk deh. Di Viral. Lu berdua ngalamin itu? Ngalamin lah dilempar-lempar sih Ngalamin. ngalamin kalau Serius? saya lempar. ngalamin. Ngalamin lah harus, tapi emang perlu sebenarnya ya. Maksudnya apa ya? Bukan perlu ya. Maksudnya Kita perlu fokus kejadian gitu. itu di kitchen. Ya. Iya, di kitchen. Racism di dapur itu masih ada high, very high. Di dunia industri kuliner di luar itu masih banyak, apalagi di Eropa dan juga di Western ya, apalagi kita orang Asia itu masih tinggi. Kita ngalamin sendiri, kita nggak ngomong kayak kita ngomong food is apa namanya dunia restoran itu semua chef they all get the expectation respect the same, no, beda-beda. Orang bule pun di Asia pun juga belum tentu dihormati, apalagi di Jepang dan juga negara-negara lain. Orang Asia di dunia Eropa, Western food, apalagi Prancis sama ini kita benar-benar dianggap direndahin. Itu ada, sangat ada sampai sekarang sampai nyata gitu. Apakah sekasar dulu? Tidak, karena dunia udah berbeda. Gitu, zamannya udah berbeda. The Gen Z, the Millennials itu dunia udah berubah gitu. Jadi apa namanya? Kalau dulu tahun 90, 80 di dapur seperti itu, zaman-zaman orang tua gua sama ini. Sekarang pasti udah kena ini apa namanya, udah kena kena su ya kan, apa namanya kekerasan lah. Karena ya. Komnas HAM. Perbuatan tidak menyenangkan ya banyak, kan? Banyak ya. Tapi kalau kalian tuh semarah-marahnya tuh ngapain? Tendang. Apanya? Diri sendiri. Enggak lah, tendang kakinya. Oh gitu. Enggak, kalau saya cuma teriak-teriak aja pasti. Karena kalau nggak teriak kadang-kadang Tapi kebun binatang teriaknya. nggak adanya aja teriak. Karena kalau nggak teriak kadang-kadang orang tuh nggak fokus. Sedangkan fokus tuh perlu banget. Sebenarnya mereka suka blank ya. Apalagi kalau misalnya kerjaannya yang mungkin bagian yang cuma ngupas kentang atau motong itu suka kadang-kadang blank. Sedangkan tetap aja perlu tetap fokus gitu. Itu kadang-kadang saya cuma teriak aja sih, nggak sampai ngelempar-lempar barang sih nggak. Tapi balik lagi ke ada yang tadi gue miss tuh, ada sih gue baca. Tapi biar yang belum baca mungkin juga bisa tahu. Bisa akhirnya kalian tuh memang passionnya di situ, tapi akhirnya bisa dilirik masing-masing oleh acaranya sendiri-sendiri. Ini sekarang ceritanya gimana sih? Oke, bentar. Kita balik lagi ke tadi belum dijawab dari saya kan. Oh iya, Karakter juri namanya. karakter tadi. Nah, kita bisa bilang ini buat jawab ada waktu itu rame juga di Twitter. Ada juga ya? Iya, yang gara-gara kasus kemarin rame kan, ya kan. Di setting dan lain-lain. Ini Ada efek bola salju. Iya, ini kita klarifikasi. Oh iya bagus, bagus lah. Lu lepasin aja semua. Hai, Iya malam kan? ini kita semua lepas. Gini, tahun dulu RCTI itu kerjasama dengan Fremantle untuk MasterChef. Iya, Fremantle. Ya, Fremantle. Jadi dulu tuh memang ada karakter, kamu sedikit jahat dikit lah sama ini, atau kamu lebih baik lagi. Itu ada. Tapi semenjak MasterChef season ke berapa ini? Season ke-5 sampai sekarang itu Fremantle udah tidak kerjasama dengan RCTI di MasterChef. Oh gitu. Juri karakter itu karakter gua sendiri di dapur gimana, karakter si Juna bagaimana, Renata pun bagaimana gitu. Kita menempatkan di saat kita menjuri gitu. Kita kalau lagi ngomel sama orang ngomel gitu. Tapi sisanya ya kita juga normal aja, kita kayak ya ngobrol temen dan ini kita nggak gila kayak harus kayak gini jahat galak-galak gitu loh. Itu yang Juna, Renata sama gue sendiri di MasterChef. Karakternya ya kita cuma gitu. Tidak di setup dulu seperti Fremantle yang disuruh, kamu agak antagonis dikit ya, kamu jawabnya harus seperti ini ya. Kalau juri lain lagi ngomong kamu diam aja ya. Nggak ada gitu. Sekarang udah benar-benar natural. Sisanya ya drama-drama kontestan sendiri. Namanya juga kompetisi. Siapa sih yang nggak jiwa kompetisinya membara kalau misalnya, makanan kita udah masak yang terenak tapi masih ada yang lebih baik, pasti kan ngomel-ngomel sendiri gitu kan. Ya itu deh. Tapi pada saat waktu itu ada
ada brief seperti itu dengan yang kemudian sekarang udah ya sesuai dengan diri sendiri. Emang ada perbedaan waktu itu? Oh, perbedaan syutingnya kita lebih cepat, lebih fleksibel, lebih efisien. Enggak, terus kalian para main karakternya Jadi ternyata berubah sama nggak aja gitu? atau ada Ya, perubahan? sama aja. Emang gitu? Emang gitu kan, bukan dibuat-buat gitu kan. Emang dramatis semua. Emang gitu ya? Drama banget ya. Iya kan? Ya gitu. Oke, berarti tadi kalau sempat rame juga tuh di sosial media udah dijawab tuh. Jadi hari ini adalah proses jawab menjawab. Jawab menjawab yang pelepasan. kalian tuh bikin stressful nih. Chef Arnold Upset ya. sampai kelihatan tuh upsetnya ya kan, upset down ya. Upside Oh, itu down. upset down. Tapi tadi Dia suka nendang-nendang loh, hati-hati. Aduh, sudah. gua udah jarak gua udah agak jauh ya. Yang gue lihat Nah makanya gue tadi dia ada nendang-nendang. Gue bilang coba lu lihat. Pas lu bilang stres gue udah ditendang-tendang. akhirnya bisa di headhunter sama TV itu Ya. gimana? Kalau gue dulu dari bikin buku awalnya. Jadi bikin buku dulu, terus Pantes ada suka teori ya. Terus suka teori. Iya, gue tuh teori banget hidupnya. Sampai temen gue kan bilang, lo bisa gak sih stop dengan teori-teori lo? Iya. Tapi gimana? Menurut gue teori itu yang terbukti udah gitu. Itu kan paradigma masing-masing. Iya. Bikin buku. Anyway, bikin buku. Tentang terus- psikologi. Agak tentang Oh, bukan. masak. Oh, sorry. Masakan anti stres. Tetap aja ada hubungan sama psikologi. Serius? Iya, beneran. Oh judulnya itu, Serius, makanya Pak. tadi food and mood itu loh ya. Iya, nah habis itu akhirnya ada yang lihat dari O Channel tuh zaman dulu. Terus habis itu ya baru masuk ke berikutnya gitu. Cuma ya memang nggak segampang itu ya, udah perjalanan dari kalau gue dari tahun 2009 waktu itu mulai dari bikin buku gitu. Jadi it's like mungkin nggak yang 15 tahun. Iya, nggak yang naik banget gitu ya. Kalau kayak orang sempet kayak ini terkenal banget nih Chef Ania. Tapi gue bilang enggak ini kayak gue tuh cuma pengen konsisten aja di bidangnya. Karena kayak tadi Chef Arnold bilang, kita tuh nggak dapat uang. Jadi gini, kalau orang pikir mau dapat uang jadi chef itu jadi celebrity chef, nggak mungkin deh. Karena banyak akhirnya yang jadinya awalnya jadi celebrity chef pasti jadi pindah ke yang lain, jadi penyanyi, apa jadi pemain lawak gitu atau jadi host gitu. Karena itu Caleg. lebih uangnya dari ada suara-suara itu namanya terbisik di level sini. up. Level up. Nah itu ya, karena jadi chef celebrity chef itu aja nggak akan bisa jadi kaya atau apa. Masa sih? Oh. Nggak bisa. Oh. No, trust me nggak bisa. Jadi kalau mau konsisten di kayak saya sama Chef Arnold ya nggak bisa jadi celebrity chef, mau buat cari uang nggak bisa. Tapi kalau apakah itu ada uangnya ya ada uangnya. Tapi kalau brand nempel ada 5 brand ambasador kan banyak uangnya. Iya, benar, tapi- Nempel-nempelnya berapa lama iya, sih? Berapa ini? Ya, at least pada saat dapat kan berarti kan Ya. bisa jadi kaya dulu. Sementara dikelola. kan, tinggal Ya, kelola kan, ya. tinggal Tinggal dikelola, tinggal dikelola, di manage. Nah ya gitu. bisa, tapi ya itu makanya tapi kita memang mesti suka sama bidangnya banget karena masak ini nggak semua orang suka loh. Dipikir enak ya kayak coba aja dulu di dapur berdiri, kita tuh kalau masak benar-benar kayak 13 jam 12 jam nggak bakal duduk dan udah biasa. Apalagi kalau syuting saya mesti pakai kayak haka tinggi juga buat berdiri gitu dan udah biasa gitu. Iya. Sorry sebentar. Ini tulisan lama-lama makin kecil apa emang mata gue udah mulai Nggak makin kecil. kecil banget Makin men. kecil. Gimana coba ini gue mau baca. Gue kayak dari tadi apa mata gue udah buram. Kenapa kecil banget Sesuai ya? usia dong ukurannya sama Enggak. handphone. Kemarin nggak segitu juga. Gila kali lu. Tapi kalau lu dari waktu itu sempet ini dulu ya. Oke, Mas, ya? gini. Sebelum juri tetap sempet apa ya? Jadi juri tamu. Iya. Sekali. Iya, Nah, iya, gini. iya. Waktu MasterChef ada itu kan si Juna dijadiin juri kan, season Iya, 1, iya. season 2. Nah, si Juna itu sebelum dia jadi juri MasterChef, dia tuh buka restoran di tempat gua kerja, seberang. Buka restoran di tempat Di- lo oke. kerja. Gedungnya. Gedungnya ya seberangan gitu. Jadi tiap malam gua Jadi tuh- lu udah kenal dulu. Gua udah kenal. sebelum acara itu. Nongkrong tiap malam. Di Indonesia? Di restoran si Juna baru buka gitu. Udah rame habis itu, udah kita kenalan nongkrong ngobrol-ngobrol. Habis itu si Juna tiba-tiba WhatsApp. Bukan WhatsApp, apa? BBM. Oh, BBM dulu. Lu Jumat hari Jumat ngapain? Nggak ngapa-ngapain, emang kenapa? Ya, kerja doang. Oh, lu mau nggak jadi juri tamu? Oke. Ya udah datang. Udah jebret. Tiba-tiba Nama saya tuh. jebret, iya. Tiba-tiba boom gitu. Jadi ini rame habis gitu memang Itu juri yang satunya lagi nggak datang atau emang ada nambah juri enggak, tamu? juri tamu aja gitu. Oh, ada Nambah. ini. Nah, terus memang secara ini si Juna juga udah bilang sih di podcast lainnya. Juna memang ada masalah dengan RCTI sebelumnya. Waktu itu. Nah, season ketiga tidak dilanjutkan. Nggak tahu kenapa dan lain-lain. Terus gua disuruh jadi juri. Gitu. Pertama Dilema gue dulu. nolak, gue bilang, Jun ini ada apa ya sama ini? Terus si Juna bilang, ya lu jadi juri aja bro, dia bilang gitu. Waduh. Urusan gua sama RCTI bukan urusan lu sama RCTI. Oh ya udah oke, nggak apa-apa ya udah jadi juri. Ya udah dari season 3, 4, 5, kayak season 3, 4 terus kita stop.
Season 5 baru ada lagi, ada Juna dan juga Renata. Gitu, tapi sekarang. Nah, season 12 kita nggak tahu ada atau enggak. Gitu. Junanya. Kitanya. Oh, kalau lu kan ada terus dong. Oh, gua ada terus. Acaranya. Capek, Bro. Capek tiap season ntar dibilang lagi, jurinya Cindo terus yang mana males gitu. Jangan lihat capeknya. Duitnya. Iya dong. Lihat what you have. Ya kan gitu. Kalau kayak hidupnya biasa-biasa aja malah bingung lo nggak ada yang ngerespon. Oh ceritanya gitu sampai akhirnya sekarang berarti udah berapa season sampai hari ini yang lo ikut? Gua dari season 3, 8 season yang dewasa sama 4 season yang junior anak-anak. ya? Ya. Gokil 12. Soal kok TV tuh tergantung rating gitu. Jadi mereka akan lihat kalau kayaknya pas lagi chef ini ratingnya bagus dia akan terus. Tapi kalau ratingnya kayak nggak bagus baru dia di take out gitu. Kalau Chefanya udah Kalau dari Indonesia awal berapa, dari Cooking Master itu Dia season juga? 4 season. Tapi habis itu udah dia nggak dilanjutin lagi karena mereka tuh lebih banyak kayak acara dangdutnya itunya lebih banyak deh. Iya. Jadi ya udah. Padahal terakhir-terakhir tuh masih banyak banget orang pada minta lagi, ayo dong terus masih ada gitu. Cuma ya kan kadang tergantung ya mana yang menurut mereka ratingnya lebih bagus gitu untuk menafkahi itu televisi gitu. Nggak apa-apa. Saya udah biasa acara saya dibungkus. Udah biasa kok. Iya kan Tenang aja. Ntar juga ada lagi. Nggak mau bikin sendiri aja. Enggak, ngapain bikin sendiri complicated banget. Capek. Production dan lain-lain kan juga Iya. lumayan. Aduh susah. Kan sekarang Konten yang mendingan. penting punya konsep. Ya. Tinggal dibawa, ada yang kawinin, tap. Ya, Iya, kayaknya kalau aku sih nggak sampai ke situ sih. Jadi talentnya aja lah, udah happy. Tapi kenapa bisa selalu bagus ya? Menurut lu kenapa sih? Apa emang orang seneng lihat orang masak? Apa emang orang seneng lihat karakter juri-jurinya? Apa orang seneng dengan ngelihat kontestannya saling dikasih komen atau memang lihat masakannya? Menurut kalian berdua apa yang membuat acara itu tuh? Kalau dari gue sendiri, Iya. a lot of people bisa relate. Relate. Karena itu masakan, makanan rumah, orang-orang pengen tahu. Orang kan di rumah sendiri, kalau kita masak makanan enak kan ngundang teman sama ini pengen tahu. Jadi kita jadi keponya itu banyak gitu. Apalagi makanan, masakan. Jadi everybody wants to see ada jagoannya, backstory-nya, background-nya siapa, dan juga yang pasti pengen up to date dengan makanan apa sih yang sekarang ada di apa namanya di yang lagi trending lagi gitu. nge-trending. Kita ngomong kalau misalnya dulu 2012 gua masak risotto. Orang-orang pada nggak tahu itu risotto bingung. Sekarang udah jago semua udah kayak risotto. nasi itu Iya, semua orang udah bisa bikin Gua risotto. kemarin udah makan, ngerti, udah makan men risotto Milan apa gitu. Milanese ya. Milanese. Terus ada yang sama dagingnya kan di Milan kemarin. Dagingnya aja yang gue makan. Iya kan, Risottonya mendingan nasinya gitu ya. Sekarang kita ngomongin nama hidangannya aja orang udah tahu, cara masaknya udah tahu. Jadi it open and Karena dari situ ya. Dari situ. Terus banyak orang yang terus nyoba juga gitu. juga nyoba dan lain-lain. Apalagi juga kemarin ramenya juga karena COVID lockdown, everybody's cooking, everybody's Bener. semua orang pada masak, orang-orang pada Terus kirim-kiriman. Iya, bikin baking lebih sehat dan lain-lain ya kan through COVID. Sebenarnya tuh dunia kuliner itu tuh mulai naik tahun 2000-an. Jadi menurut research itu tahun 2000-an tuh kuliner di dunia itu meningkat gitu dibandingkan sebelumnya. Mungkin kita Apa lihat penyebabnya tuh di tahun 2000-an? karena ekonomi kan makin naik gitu. Jadi kehidupan itu mungkin dari perang dulu ya udah makin stabil, terus habis itu kehidupan yang lain tuh kayak sandang pangan papan udah mulai beres gitu, kebutuhan pokoknya lagi mulailah kebutuhan tertiarnya gitu. Jadi untuk makan di restoran, dan kalau di Indonesia itu mulai dari itu Chef Farah Queen sebelumnya kan. Itu yang bikin semua dunia kuliner tuh orang jadi lihat gitu. Sebenarnya itu sih dia termasuk pioner yang bikin jadi dunia ini tuh naik. Kalau dulu kan memang ada ya dari Bu Siska, ada dari Chef siapa Yongki. Rudi ya. Rudy Hoirudin. Rudi Hoirudin tuh emang udah ada tapi Kaseto. Kaseto. Ria Ernest. oh jadi lama. Bukan ya. Kalian tapi melihat fenomena vlogger makanan gimana? Oke. Chef. Kalau dari saya sendiri it's good and bad. Ya, it's good. Sekarang di explore gue muncul Iya, ini. semua makanan it's good untuk exposure dan lain, of course it's good. It's a mutual symbiosis deh. Kita saling membutuhkan. Tetapi tetap harus ada yang namanya etis, integritas yang harus tetap dijaga. Oke. Gitu. Karena at the end of the day, you're doing business, tapi lu matiin bisnis orang, ya kan? Kalau misalnya they're doing business secara konten dan lain-lain, tapi lu nggak mau belajar juga jadi bisnis, ya lu mati sendiri. Ya kan udah dikasih tahu sama ini. Sebagai business owner lo ya. Makanya etik dan juga criticism itu harus dijaga, harus ada pengertian. Oke. Gitu loh. Tapi memang susahnya itu ya namanya content creator kan. Kita kan mungkin pikir gampang ya. Padahal pas dijalanin itu nggak segampang itu. Betul. Karena kadang-kadang mereka udah
udah effortnya Effort setengah juga. mati tapi nggak ada yang lihat gimana, jadi akhirnya mereka mulailah lakuin drama-drama itu, ih nggak enak lah, atau ngomong kayak iya nih pakai kata-kata kebun binatang lah, itu nggak enak nih gimana sih gini-gini, supaya apa, engagementnya naik gitu. Jadi kadang-kadang kita lihat restorannya, kadang-kadang kita juga kasihan si konten kreatornya, tapi ya udahlah ambil tengah-tengah lah supaya ada etikanya lah dalam melakukan segala sesuatu. Tapi sayangnya di zaman sekarang itu etika itu udah kayaknya Betul. di sosial media tuh udah kayak hilang. Yang laku tuh cuma yang nggak ada edukatifnya lagi lah, udah cuma hahaha hihi aja lah. Nah, Ya, itu dia coba. deh sulit sih itu. Coba dong diedukasi dong Ibu dosen. Iya ya, kita sih ya kayak Chef Arnold juga kayak saya nanya kenapa nggak bikin ya YouTube-nya nggak terus-terusin naik, karena susah gitu, effortnya banyak tapi ya Gak balik modal gue. nggak, hasilnya susah. It's not about money, it's about impact, bro. It was about impact. Saya maninya pun juga spending So you just do your YouTube for CSR to making impact, then you making money in the other sides, bro. Gue belum jadi Raffi nanti. Kalau udah jadi Raffi, amin. Hey, kamu mau jadi Raffi mau jadi Rabi? Hey. Kalau bicara pencapaian dari kalian berdua, apa sih yang paling kalian anggap yang paling ini banget pencapaian buat kalian? Chef Arnold duluan tuh. Oh, gua. Pencapaian tertinggi. Jangan bilang yang kayak kalau anak gue gini enggak ya, ini kayak emang achievement. Not gonna lie. Kemarin KTT ASEAN Jakarta, ASEAN Bajo was one of my peak career Dua tuh achievement. ya? Dan di G20 G20 juga Bali ya. Bali, G20 is more on a learning curve. Mengerti dan juga belajar bagaimana menjamu head of states, Ya, tamu-tamu dari penting berbagai negara ya. dengan waktu yang sangat mepet. Karena saya dipanggil 3 hari sebelum acara. Wow. Tapi dari situ pengalaman Harga buang tuh. Harga buang kalau 3 hari sebelum. Tapi dari Pengalaman itu. pengalaman itu 3 hari, it's a very memorable experience. Itu Good and tiap bad. head of state beda-beda atau emang buat beda-beda requestnya? Ya, ada beda-beda. Tapi good and bad ya. Ini Aha, good aha. good and bad experience. Oke. Yang membuat saya bisa dengan tim melaksanakan Labuan Bajo dan juga ASEAN Jakarta dengan baik. My achievement yang di Jakarta itu is not kita bikin acara sukses dan lain-lain, enggak. Kalau acara sukses mau nggak mau harus sukses karena Mas Tama yang pegang ya kan acaranya. Saya bagian makanannya ini, tapi yang buat saya lebih more the personal achievement itu adalah di mana saya membawa tim kurang lebih hampir total ya di bagian F&B sama tim dari hotel, venue, pelataran dan lain-lain itu hampir 400-500 orang. Dan Di bawahnya lu tuh. yes. Push. Dan di kurang lebih 200 daily worker, anak-anak muda yang baru sekolah, baru SMK, kuliah yang ini, yang mereka baru mau merintis karirnya di dunia F&B. Pressure-nya untuk saya satu, jangan sampai acara malam ini tuh gagal. Jadi mereka pulang dengan cerita yang mengecewakan. Jadi gua mau acara ini harus sukses dengan tim kerjasama. Semua orang yang ikut berpartisipasi pulang dengan kepala yang tinggi, with pride and tell their parents acara sukses karena gua berpartisipasi. Itu yang my achievement di ASEAN Jakarta. Itu yang bikin gua bukan jadi that's one of my achievement kayak anak-anak muda. Karena kalau itu acara gagal, aduh. Yang tanggung jawab siapa? Gue tanggung jawab untuk Yang paling laku makanan apa pas Ya. itu? Oh, itu ada tuh makanannya Bapak. Apa tuh? Salad kepiting sama daging semur. Itu yang Ada, paling Bapak suka sama itu yang head of state yang lainnya Vice President Kamala Harris makan dan lain-lain. Tapi dipuji kan? Iya. Kan production Mas Tama. Yoi. ya kan? Ini lebih dari Hollywood loh. Iya kan? Ya, tapi disebut makanan dulu, habis itu production. Benar. Enggak. Berarti kan makanan itu penting. Iya, tapi makanan Indonesia emang luar biasa sih. Kayak kita kadang-kadang pikir ya udahlah makanan sehari-hari aja gitu ya. Padahal kok kayak ini anak-anak kan di UK ya. Mereka aja bilang gitu di situ tuh nggak ada makanan yang enak loh. Apa, Chef? Di Coventry. Cover. Itu nggak kayak saya kesana tuh udah kayak setahun bisa 2 kali ya, rada lama di sana juga nyoba nggak ada yang seenak di sini loh. Ya. Di Europe pun juga gitu, di Amerika pun taste-nya tuh beda gitu, rempah-rempahnya beda gitu. Jadi kalau ngomongin makanan makanya Dan kenapa makanan semuanya Asia malah mahal di sana kan. iya makanan mahal banget dan nggak enak gitu. Dan kenapa mereka happy banget emang karena di sini makanannya sih enak-enak loh. Yep. Palet kita tuh lumayan bagus. Betul. Mungkin culture-nya bagus ya, kayak kan budaya bagus ya, narinya bagus. Kita kan juga semuanya ada
apa budaya bagus, termasuk makanannya sebenarnya yang orang nggak tahu. Jadi for my achievement tuh selama udah jadi chef ini tuh yang di Peru itu yang kemarin saya cerita. Jadi bawa makanan Indonesia, sebenarnya udah ke Mesir, udah ke mana-mana semuanya, tapi yang paling berkesan tuh waktu itu di Peru. Jadi bikin ketoprak, terus bikin tahu isi, sama bikin bakwan. Sebenarnya so simple gitu, tapi kita waktu itu tuh Peru acaranya yang 5 tahun sekali yang sampai diulas ke CNN dan kita tuh mesti bagiin makanan buat 300 orang waktu itu. Ya. Dan semuanya tuh 300 semuanya dari yang macam-macam negara ya gitu, nggak cuma dari orang Peru gitu. Mereka pada amazed banget kok apaan nih gitu, tahu kok bisa diginiin gitu, tofu gitu. Terus banyak yang vegetarian juga di sana, amazed itu sama rasanya. Jadi kita banyak bawa bumbu-bumbu dari Jakarta. Itu sih yang abis itu ada lagunya lagi, ada yang Wonderful of Indonesia gitu, kita naik ke stage itu semua orang pada happy banget about Indonesian food gitu. Itu kayak one of the high achievement. Bareng pariwisata berarti. Bareng pariwisata ya sama kementerian itu. Mereka kasih makan semuanya tuh 300 kayak for free gitu. Dan mereka amazed banget sama makanan Indonesia yang begitu enak gitu. Jadi itu sih yang kita kadang-kadang nggak bangga sama diri kita sendiri ya. Sampai mungkin diambil di negara lain. Karena kan ya kalau kalian juga bisa memberikan manfaat dan juga bisa memberikan apa yang kalian inginkan untuk Indonesia kan, tentunya Indonesia juga yang nanti akan maju. Dan kalian tidak perlu tercatat sebagai apapun itu, tapi ternyata kalian punya kontribusi dan itu kan jauh lebih berharga. Nah nanti kemudian banyak callingan, ada duitnya itu kan belakangan. Ya kan? You don't have to be perfect to start, but you have to start to be perfect. Chef, thank you ya. Thank you sama-sama. Chef Ania, Chef Arno, thank you. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol sama Likewise. kalian berdua dan bisa tahu pemikiran-pemikiran kalian yang bukan sekedar yang kita tahu di karakter pada saat kalian menjadi juri atau apapun itu, tapi juga karena pemikiran kalian tentang pentingnya menaruh tentang makanan ini untuk Indonesia itu apa dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semua yang saat ini akan dan sedang dikerjakan akan terwujud, segala rencana-rencana bisa terwujud dan tambah cuan dan juga tentunya tambah menjadi berkat untuk menjadi berkat. Banyak berkat untuk jadi berkat buat orang lain. Amin. Kekayaan makanan adalah duta untuk Indonesia di mata Asik. dunia. Cinta makanan Indonesia, sehat, segar, bugar, Indonesia jaya. Wih. Titip pesan dong Mas Tama atau ini Ya. 17-an Agustus di IKN saya masak. Tonton pertama di Ini ada pesan sponsor nih. Masuk Chef Arno. Follow seluruh akun sosmed Si Today News. Kami bertiga pamit dan kami siap untuk diundang kemana aja. Untuk saya juga ikut numpang ya. Sampai jumpa lagi. Hey, Thank you.